Bapak Wamendagri, dan juga Bapak PJ Gubernur Papua. Dan yang kami hormati para tokoh-tokoh pegiat kemanusiaan, HAM dan perdamaian di tanah Papua, dan para anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Papua, dan para pimpinan pejabat di kantor Setwapres. Mohon izin Bapak Wakil Presiden, di tengah-tengah kita hari ini kita bersilaturahim dengan tokoh-tokoh pegiat kemanusiaan, HAM, dan perdamaian yang selama ini telah melakukan kegiatan-kegiatan advokasi baik dalam isu-isu strategis di aspek sosial, di aspek kemanusiaan, di aspek keagamaan maupun dalam konteks perdamaian. Tentu harapan yang besar adalah mendukung agenda pemerintah untuk membangun perdamaian yang berkelanjutan di tanah Papua sebagaimana harapan dari Bapak Wakil Presiden selama ini. Di kesempatan yang baik ini telah hadir juga tokoh-tokoh baik dari latar belakang dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, dari kalangan keagamaan, dan juga dari Komnas HAM, Elsam, dan juga pegiat HAM dari universitas. Di kesempatan yang baik ini kami memberi kesempatan langsung kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan saran pandangan kita, kegiatan kita selama akan 45 menit ke depan, sehingga mungkin berkenan Bapak Ibu untuk menyampaikan pandangan sekitar 3-4 menit setiap orang, kemudian nanti akan diakhiri oleh saran pandangan dari Bapak Wamendagri, kemudian Bapak Menteri Kesehatan sebagai atentrim dari Bapak Menko Polhukam, dan juga nanti Bapak Gubernur Papua, dan nanti di akhir audiensi ini ada arahan dari Bapak Wakil Presiden. Selanjutnya kami secara senior kami memberi kesempatan kepada Bapak Herman Saud, kepada mantan Ketua Sinode GKI di tanah Papua. Kami persilakan. Iya. Baik, selamat datang Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, dan Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Menteri Kementerian Dalam Negeri, Bapak Gubernur Papua, dan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan kasihi. Berkaitan dengan pertemuan dengan Bapak Presiden dan dialog, Wakil Presiden dan dialog, ini kami kemarin dalam pertemuan intern sudah sepakati untuk 2 orang juru bicara dulu, kemudian lalu kalau ada hal-hal lagi yang kurang dipertanyakan nanti kami lain menambahnya. Dari kesempatan ini kami kemarin menunjuk kedua Ibu dan Bapak ini untuk mewakili kelompok kami untuk berbicara. Itu saja yang saya sampaikan kepada Bapak Wakil Presiden dan Bapak-bapak. Terima kasih. Ya. Ya, boleh kami persilakan kepada Bapak Kiai Haji Subhan Hamid Masya, Ketua PW Muhammadiyah Papua, untuk menyampaikan saran pandangannya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami banggakan Al-Mukarram Pak Wapres, juga Pak Menteri Kesehatan. Selamat datang Pak Wakil Menteri Dalam Negeri. Ini biasa sekali ketemu nih dalam isu-isu kepapuaan. Dan juga Bapak PJ Gubernur yang akrab dengan kami. Izin Bapak, kami kemarin sudah urung rembuk banyak pemikiran-pemikiran yang positif, yang memang banyak sekali. Bahkan dimulai dari Bada Asar jam 4 sampai maghrib juga tidak selesai, karena begitu banyak pemikiran-pemikiran yang masuk. Tapi kemudian kami sadar waktu juga yang terbatasi, maka kami ditunjuk menyampaikan sebagian, nanti Ibu kemudian menyampaikan.
ada beberapa poin yang kita sepakati. Pertama tentang masalah kultural Papua ini perlu pendalaman, sehingga pendekatan penyelesaian HAM dan lain sebagainya ini sebenarnya sudah ada di dalam kultur Papua, baik struktural bahkan sanksi apa semuanya. Maka perlu dikaji dan pendekatan, karena bisa jadi apa yang ada disepakati atau terbiasa di adat ini mungkin tidak terkonek dengan yang ada di pemegang jabatan, baik itu di bupati atau gubernur dan lain sebagainya. Karena di dalam tradisi kultural juga ada. Jadi kami kita diskusi ketika kita berbicara sebuah masalah adat, kadang yang didengar itu adalah kepala suku. Tapi secara politik ini anak yang mungkin di dalam pandangan suku mungkin dipandang masih belum cukup untuk didengar, tapi secara pemerintahan ini punya posisi yang tinggi, harus didengarkan. Maka perlu ada satu kesatuan bahwasanya ketika bagi adat kepala suku juga didengar, tapi bagi sebuah kepala pemerintahan juga perlu didengar. Karena ketika kita bicara adat yang didengarkan kepala suku, tetapi eksperimentasi adalah pemerintah. Nah, ada gambaran dulu bahwasanya zaman dahulu mengangkat kepala suku itu semacam pejabat jadi, sehingga mereka musyawarah adat dulu. Hasil itu kemudian diimplementasikan dalam sebuah keputusan pemerintah begitu. Nah, ini mungkin yang belum ada. Jadi pendekatan kultural itu. Yang kedua adalah dari berbagai pendekatan kami merekomendasikan pendekatan ekonomi, kesejahteraan, supaya kalau mereka sudah sejahtera, mungkin pemikiran dengan hati lebih adem, lebih dingin untuk diajak dialog. Dan kedua adalah pendekatan hukum. Jadi bukan keamanan, karena memang di Papua ini secara adat tradisi dengan keputusan-keputusan adat itu yang memang bahkan sangat tegas. Jadi pendekatan hukum yang baik dan tegas. Ini tegas dan berkesinambungan. Yang ketiga adalah berharap sebenarnya pemerintah hadir di tengah-tengah, baik di kota sampai ke pedalaman, memberikan rasa aman. Jadi hadir untuk memberikan rasa aman, bahkan di dalam berbagai aspek, baik kemudian juga aparat sebagai alat untuk itu juga mungkin lebih humanis. Jadi orang Papua itu terbiasa dengan tegas. Jadi tegas, konkret gitu. Jadi yang keempat adalah perlu konsiliasi yang mengedepankan tentang masalah adat kultural. Jadi konsiliasi yang kemudian nanti itu penting, konsolidasi juga kepada sehingga pendekatan-pendekatan adat itu dipelajari. Dan terakhir ini pemerintahan adalah mungkin karena banyaknya kasus HAM bisa digeser peradilan HAM itu berada di wilayah Papua, terutama mungkin kalau bisa di Kota Jayapura. Jadi itu ada poin-poin yang kita simpulkan, banyak hal yang sebenarnya memang kita diskusikan, banyak pemikiran, tapi itu dan selanjutnya mungkin dilengkapi dalam hal kewanitaan dan anak-anak oleh Ibu. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wakil Presiden yang saya hormati, Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri, Bapak Gubernur Papua. Saya Mama Papua. Hari ini saya duduk di sini sebenarnya saya sedih. Karena apa? Banyak mama-mama dan anak-anak yang hari ini harus mengungsi, Bapak. Mereka tidak tinggal lagi di mereka punya rumah, mereka punya kampung. Karena mereka takut, Bapak. Mereka takut atas
perseteruan, pertengkaran, penggunaan senjata dan sebagainya Bapak. Dan mereka ini tidak mendapatkan layanan kesehatan, makanan yang cukup. Saya punya ketakutan sebagai Mama Papua bahwa kami akan punya satu generasi yang hilang Bapak. Generasi yang hilang. Karena juga mereka tidak dapat pendidikan Bapak. Hari ini kami sudah lihat dalam data-data, misalnya data-data statistik, bahwa hanya 2 kota di Papua ini, Sorong dan Jayapura ini yang pendidikannya bagus. Selain daripada itu, pendidikan tertinggal Bapak. Angka anak putus sekolah itu ribuan Bapak. Dan dengan begini mereka tanggung juga dengan penderitaan, ketakutan, luka-luka trauma yang berat. Mereka tidak bisa sekolah dengan sehat juga Bapak. Jadi saya mohon untuk ada perhatian supaya kami tidak hilang dari muka bumi ini Bapak. Sebagai orang Papua asli, begitu. Yang kedua, sebagai seorang Mama Papua, kami hidup itu menyatu dengan lingkungan kami Bapak. Filosofi hidup kami itu menyatu manusia dengan alamnya. Jadi dari alam itu kami dapat hidup dan kami pemelihara alam ini. Dan kami percaya itu karena Tuhan kasih buat kami. Dan kami share kekayaan ini bersama dengan semua orang yang datang ke sini. Dan oleh karena itu Bapak, saya mohon juga supaya tanah-tanah adat kami itu dilindungi untuk generasi di masa depan ini. Hari ini kita mengalami krisis iklim yang luar biasa dan Papua ini menjadi salah satu yang penting menyumbang bagi ekosistem dunia ini, menjadi paru-paru dunia ini. Nah kalau kami yang punya filosofi hidup memelihara alam ini hilang Bapak, saya yakin tidak ada orang lagi yang akan pelihara alam ini untuk menjadi kontribusi bagi dunia ini. Yang ketiga dari saya Mama Papua ini adalah Bapak kasih kesempatan yang sama buat pengusaha anak asli Papua. Buat kami punya anak-anak Papua juga belajar supaya sama dengan saudara-saudaranya yang lain. Duduk sama tinggi, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Akan sangat-sangat indah ketika ada rasa persaudaraan yang sejajar. Sehingga kami tidak perlu punya perasaan bahwa kami tidak percaya lagi kepada segala sesuatu yang ditawarkan. Supaya kami bisa timbul lagi rasa percaya. Tentu perdamaian itu kami punya Bapak. Dalam kultur ada perdamaian itu. Bahkan dalam pendidikan anak-anak kami dalam adat pun ada itu juga diberikan. Sebagai Mama Papua yang terakhir saya minta adalah Bapak, kalau memang ada masalah yang serius di Papua ini yang membuat Papua ini berdarah-darah, tolong masalah itu diselesaikan. Supaya manusia yang diciptakan Tuhan ini bisa terus ada hidup di atas tanah Papua ini dan berkontribusi bagi dunia, bagi negara ini, dan bagi siapa saja. Saya pikir itu saja dari saya Bapak. Terima kasih untuk sudah mendengarkan suara saya. Terima kasih Ibu Yoteni. Ya, kami persilakan Bapak Pendeta Herman Saud untuk menyampaikan beberapa hal, mungkin langkah-langkah yang selama ini puluhan tahun telah dilaksanakan oleh Bapak dan mungkin arahan-arahan, saran-saran ke depan untuk tanah Papua, tanah damai. Kami persilakan Bapak. Ya. Baik Bapak Wakil Presiden, Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri, Bapak Gubernur dan Bapak-Bapak sekalian, Ibu yang hadir di sini. Saya pikir sebagian besar sudah dibicarakan. Cuma saya mau, ya mungkin selain Bapak Wakil Presiden, saya orang kedua yang tua di antara kita ini. Karena ya bicara Papua ini sudah dibicarakan sejak sebelum merdeka juga sudah dibicarakan.
dipersoalkan. Jadi sampai hari ini pun kita masih bicara. Padahal 78 tahun mungkin kita sudah merdeka ini. Nah, mohon maaf Bapak Wakil Presiden, saya ini salah satu dari antara anak-anak Papua ini yang mungkin masih hidup, masih lain saya tidak tahu, masih ada. Itu tanggal 1 Mei itu kasih naik bendera merah putih ini. Dan turunkan bendera bintang Kejora itu, dan turunkan bendera Untea di salah satu kampung di Sorong sana. Jadi saya ikut perkembangan dari sejak integrasi sampai hari ini, tapi saya masih tanya, mewakili barangkali nanti teman-teman lain, tapi pertanyaan saya Indonesia juga kah tidak ini? Kalau saya Indonesia, kenapa tidak bisa tenang sama seperti saudara-saudara lain di Jawa, di Sumatera, supaya membangun Papua juga sebagai bagian dari Indonesia ini. Nah ini yang saya rasa berat juga, mau belajar jadi Indonesia yang betul, tapi kadang-kadang bingung juga kah begini. Jadi menurut hemat saya, kalau mau betul kita mau bangun Papua yang supaya orangnya ya samalah seperti teman-teman lain di Indonesia yang lain, saya pikir kita harus kembali ke Undang-Undang Dasar 45 itu dan diterjemahkan betul di dalam undang-undang yang berlaku ini. Supaya, karena menurut hemat saya pikir Undang-Undang Dasar 45 ini luar biasa meskipun disusun dalam waktu-waktu yang sangat singkat. Tetapi keseluruhan persoalan Nusantara ini diatur di dalam undang-undang ini dan sangat bagus sekali. Kalau itu diterapkan dengan baik, menurut hemat saya tidak perlu kita ada yang macam-macam itu, karena kita semua sejahtera, aman, damai, karena itu tujuan Ampera ya, amanat penderitaan rakyat itu yang mendorong sehingga bapak-bapak ya pendiri kita, negara kita ini memperjuangkan Indonesia ini. Ya, saya pikir itu yang menjadi titik perjuangan kita bersama ini untuk menegakkan keadilan, kebenaran, damai dan sebagainya. Ya, saya waktu Pak Presiden kita ini waktu pertama kali datang untuk kampanyekan, waktu itu beliau ada di sini, mulai di Papua dan Bapak Yusuf Kala mulai di Aceh. Waktu itu 3 hal saja yang saya bilang. Kalau Bapak Presiden nanti sudah dilantik, maka 3 hal yang saya sarankan mewakili rakyat Papua ini. Yang pertama itu lihat kami orang Papua itu tidak kurang sedikit pun. Dari orang Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, NTT, NTB, Bali dan semua. Nah, kami sama. Kalau bisa lihat begitu. Jangan kami dilihat dengan ekor mata ini bukan orang Indonesia juga ini. Meskipun kami keriting dan hitam, tapi kami tetap Indonesia juga. Saya pikir ini yang penting ini. Nah, yang kedua itu saya bilang begini. Saya harap supaya kalau bisa hukum dan ekonomi ini diprioritaskan. Daripada sekarang di Papua ini kami mengalami itu politik dan keamanan yang menonjol, sedangkan hukum tidak berlaku. Ya, ekonomi juga macet-macet, kepada beberapa tangan saja. Akhirnya menjadi soal. Jadi apapun yang kita bicara hari ini, yang gejolak di sekarang terutama di pergunungan ini, yang membuat saya heran tuh, ini anak muda ini dari mana mereka berontak ini? Anak-anak muda yang lahir tahun 80-an. Padahal kita sudah integrasi tahun 63. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang saya pikir perlu diselesaikan supaya ke depan lagi kita nggak usah ribut lagi itu. Dan yang ketiga saya rasa penting bahwa Undang-Undang Dasar undang-undang yang berlaku di negara kita ini, saya mohon dilihat kembali lagi supaya cantolannya ke Undang-Undang Dasar 45, karena ada beberapa undang-undang yang tidak langsung ke Undang-Undang Dasar 45 itu. Ini harus diamandemen. Karena Undang-Undang Dasar 45 itu meletakkan kedaulatan ada di rakyat, bukan kelompok-kelompok tertentu. Nah, ini yang saya pikir 3 hal yang saya kasih tahu waktu Bapak Presiden mulai kampanye di sini ini. Dan saya pikir menurut hemat saya, ini yang penting kalau kita mau selesaikan soal-soal di Papua ini. Dan yang terakhir mungkin, terakhir atau itu yang saya pikir persoalan kita itu persoalan tidak percaya. Orang
Jakarta sana tidak percaya orang Papua apakah ini Papua ini nasional atau tidak. Begitu kami juga percaya apakah ini sungguh-sungguh mau lihat kami kah. Jadi ini satu hal yang saya pikir penting untuk diperhatikan bersama supaya kita saling percayalah itu. Dan yang berikut saya pikir yang terakhir, dan saya pikir kita bersyukurlah bahwa pembangunan fisik ini luar biasa, apalagi kantor ini megah sekali, luar biasa. Tapi manusianya di pinggir-pinggir ini masih kita ke belakang sekali. Jadi mari untuk ke depan ini kita kurangi pembangunan fisik lah, lalu kita utamakan pembangunan manusia. Saya pikir ini dulu Belanda yang kita usir lihat sebagai penjajah ini. Mereka punya uang juga. Saya pikir waktu itu kalau mereka mau bangun ini mungkin setiap orang dapat gedung tingkat di mana-mana. Tapi mereka tidak bikin itu. Mereka datang bangun ini biasa saja, sederhana saja, pakai gaba-gaba, pakai apa saja. Yang penting seng dan apa dasarnya semen, itu aja. Supaya nanti orang yang terdidik itu mereka sendiri bangun rumah atau apapun yang mereka butuhkan untuk mereka. Saya pikir itu saja yang saya tambahkan Bapak Wakil Presiden. Terima kasih, mohon maaf. Itu yang saya bisa sampaikan sebagai salah satu orang tua yang masih hidup sejak ikut integrasi. Terima kasih. Terima kasih Bapak Pendeta Herman Saud. Mungkin yang terakhir kami persilahkan kepada Bapak Albert Rombekwan untuk sebagai salah satu pegiat HAM di tanah Papua. Kami persilahkan. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Wakil Presiden, Pak Menteri Kesehatan dan Wakil Menteri Dalam Negeri, Bapak Pejabat Gubernur yang terhormat. Terima kasih atas waktunya. Dari semua apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian, memang kami melakukan kegiatan aktivitas monitoring dan investigasi terhadap seluruh kasus-kasus pelanggaran HAM di tanah Papua. Tetapi dari seluruh yang ada ini, hanya kami ada solusi yang kami mohon untuk harus pemerintah dan negara ini harus lakukan terhadap kami rakyat Papua. Kami mau damai sebenarnya, mau ada kedamaian di tanah ini. Oleh karena itu pemerintah harus buka diri untuk duduk bersama-sama satu meja dengan seluruh rakyat Papua untuk melakukan dialog bersama. Saya pikir dengan dialog ini akan menyelesaikan semua akar masalah yang ada di tanah Papua. Nah, itu yang saya sampaikan kepada Bapak yang terhormat agar ada solusi yang harus diselesaikan bersama dengan kami di Papua. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Albert Rombekwan. Mungkin sekali lagi mohon izin Bapak Wakil Presiden, para anggota Badan Pengarah Papua atau BP3UKP selama ini telah kembali setelah dilantik oleh Bapak Wakil Presiden sejak akhir April. Kemudian mereka telah berinteraksi di masing-masing wilayah. Jadi kami persilakan untuk mewakili, mohon izin mewakili kita anggota BP3UKP kepada Bapak Oto Hialau, mungkin dapat melaporkan perkembangan di tanah Papua, secara khusus mungkin di wilayah barat tanah Papua. Kami persilakan. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wakil Presiden, Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri, Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Gubernur, serta para undangan hadirin yang saya hormati. Setelah 20 tahun otonomi khusus berlangsung di tanah Papua, pemerintah bersama DPR mengadakan evaluasi kritis terhadap pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus, dan salah satu poin dari evaluasi kritis adalah hadirnya badan baru ini. Badan baru ini adalah Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus yang bertugas mengawal pelaksanaan otonomi khusus, tapi juga kegiatan-kegiatan kementerian lembaga lainnya, Pak. Puji Tuhan bahwa kami hadir bukan dalam rangka menambah lembaga yang ada, tapi kami datang hadir sebagai lembaga yang membantu pemerintah dan juga DPR serta masyarakat dalam rangka melihat apa yang tadi sudah disampaikan oleh para orang tua kami tadi. Itu adalah semacam bottlenecking yang perlu kita atasi.
Jadi kami hadir bersama-sama dipimpin langsung oleh Bapak Wakil Presiden, dan puji Tuhan beberapa kegiatan yang sudah kami laksanakan adalah salah satu yang kalau Tuhan berkenan Bapak Wakil Presiden akan segera melaunching, yaitu Perpres 24 2023 tentang rencana induk percepatan pembangunan otonomi khusus. Kita tahu bahwa 20 tahun yang lalu tidak ada master plan yang mengawal pelaksanaan otonomi khusus. Dengan kehadiran kami akan mengawal, salah satu tugas kita adalah rencana induk itu. Dan puji Tuhan salah satu yang Bapak Wakil Presiden akan melaunching adalah Peraturan Menteri Pendidikan nomor 24 tahun 2023 tentang percepatan pengadaan guru. Tadi kami punya Mama Papua sudah bilang bahwa di tanah Papua ini banyak anak usia sekolah yang tidak menikmati pendidikan. Salah satu kajian yang kita temukan adalah kekurangan tenaga guru. Puji Tuhan, Menteri Pendidikan telah mengeluarkan salah satu peraturan Menteri nomor 24 tahun 2023. Itu adalah salah satu kerja bersama masyarakat Papua, tapi juga kami dari BP3 OKP mengawal, membahas bersama di tingkat kementerian lembaga, dan puji Tuhan ini sudah ada. Dan Bapak Wakil Presiden akan dalam acara kunjungan ini beliau akan melaunching salah satunya adalah Peraturan Menteri Pendidikan nomor 24 tahun 2023. Kehadiran lembaga ini melibatkan pengadaan guru untuk umum, tapi gereja, tapi juga lembaga-lembaga pendidikan keagamaan akan terlibat dalam keadaan pengadaan guru ini. Kita tahu bahwa gereja Katolik dan gereja Protestan ikut terlibat dalam pengadaan. Kami punya Profesor Maskuri adalah salah satu yang mewakili sebagai staf khusus Wapres, ikut mengawal bersama kami, dan ini beberapa poin awal yang kami sudah kerjakan, dan kami akan mengawal baik itu kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana otonomi khusus maupun dari kementerian lembaga. Sekali lagi kami hadir untuk mengawal. 20 tahun yang lalu OTSUS sudah berjalan dan kami akan kawal, dan semua orang tua kami tadi adalah mitra strategis kami. MRP, DPRP, Bupati, Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan kementerian lembaga kami akan kawal bersama. Jadi sekali lagi terima kasih Bapak Ketua, Bapak Wakil Presiden yang akan memimpin kami, dibantu oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Bappenas, dan Menteri Keuangan. Dan kami 6 orang dari masing-masing provinsi mengawal kegiatan-kegiatan ini. Sekali lagi terima kasih Bapak Menteri, Bapak Wapres yang telah meresmikan kami pada tanggal 29 Mei yang lalu, dan kami baru mulai melaksanakan tugas. 5 tahun ke depan kita akan bersama dengan orang tua kami dan semua stakeholder yang ada di tanah Papua kita akan laksanakan. Terima kasih, kami akan kembalikan kepada Pak Felix. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Oto Hialau. Ya. Selanjutnya Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami mempersilakan Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri untuk menyampaikan saran pandangannya, mungkin dengan berbagai aspirasi yang disampaikan, kemudian langkah-langkah yang mungkin sudah dilakukan oleh kita pemerintah pusat. Terima kasih. Yang kami hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati Pak Menteri Kesehatan, Pak PJ Gubernur Papua, Bapak Ibu sekalian yang saya tidak sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini kami berkenan mendampingi Bapak Wakil Presiden dalam kunjungan pada hari ini. Saya ditugaskan oleh Bapak Menteri terkait dengan ada beberapa hal yang dilakukan terkait dengan soal percepatan kesejahteraan masyarakat Papua. Nah, apa yang disampaikan oleh Ketua PBNU tadi, kemudian mewakili Mama Papua, Pak Pendeta Herman Saud, kemudian Pak Albert Rumbekwan yang penggiat HAM di Papua, kalau urusan keamanan itu bukan menjadi ranahnya Kementerian Dalam Negeri. Nah, kami mengawal proses percepatan pembangunan kesejahteraan seperti yang diamanatkan, ya. Nah, beberapa kali memang sekali kita lakukan revisi Undang-Undang Otonomi Khusus nomor 2 tahun 2021. Sebenarnya hak-hak yang ingin didapatkan oleh masyarakat Papua itu sudah sangat jelas penjabaran dari Undang-Undang 2001 itu adalah PP 106 dan PP 107. Nah,
beberapa kali kami dari Kementerian Dalam Negeri menyampaikan kepada Bupati, Wali Kota dan juga Gubernur di Papua agar segera mensosialisasikan hak-hak politik maupun hak-hak kesejahteraan, baik pendidikan, ekonomi maupun kesejahteraan yang lain yang bisa didapatkan. Nah, kami juga meminta kepada Komisi Informasi di Papua untuk membuka akses informasi secara luas agar rakyat Papua ini harus tahu hak-hak apa yang mereka bisa dapatkan. Nah, sampai dengan hari ini Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa kami belum mendapatkan laporan bahwa pemerintah kabupaten kota provinsi tidak secara maksimal untuk mensosialisasikan PP 106 dan 107 yang sesungguhnya menjadi hak rakyat Papua untuk ingin mendapatkan baik hak politik. Contoh adalah terkait dengan soal Majelis Rakyat Papua, kemudian DPR pengangkatan baik di provinsi, kabupaten, kota yang ada di tanah Papua. Nah, sesungguhnya Undang-Undang 14, 15, 16 dan Undang-Undang 29 itu terkait dengan pemekaran provinsi Papua ya, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Barat Daya. Ini kan sebenarnya bagaimana kita menata percepatan pembangunan kesejahteraan yang diharapkan oleh pemerintah pusat melalui Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Nah, kita di Kementerian Dalam Negeri mengawal proses percepatan pembangunan kesejahteraan dengan adanya PJ baik Gubernur di Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat Daya dan Papua Pegunungan, sehingga mempercepat pembangunan kesejahteraan. Kalau tadi Bapak Pendeta Herman Saud sampaikan bahwa kita ini sesungguhnya mendapatkan hak untuk hidup aman dan damai di negerinya sendiri. Tadi juga Mama mewakili Papua sudah menyampaikan. Nah, kalau pemekaran ini sudah dilakukan, semestinya bahwa kita harus buat pemetaan peta dan wilayah konflik. Katakanlah kalau tadi Bapak Herman Saud sampaikan bahwa di Papua Pegunungan itu tidak semua daerah itu konflik. Dari 8 kabupaten yang ada, yang konflik itu Pegunungan Bintang, Yahukimo, dan Duga. Nah, bagaimana penanganannya itu lebih fokus ke 3 kabupaten ini, sehingga bagaimana apa yang disampaikan oleh Bapak Herman Saud untuk menata pembangunan kesejahteraan ini bisa dapat kita lakukan. Nah, ini yang sekarang dikawal, dikerjakan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan terus berkomunikasi dengan PJ yang ada di 4 DOP sehingga proses ini bisa dilakukan. Kemudian terkait dengan soal Majelis Rakyat Papua, mungkin pada kesempatan yang baik ini ingin kami sampaikan bahwa untuk Provinsi Papua sendiri bahwa sudah kami beberapa kali rapat ya, dan terakhir itu di Pokja Agama ya. Pokja Agama, kemudian kita dari hasil rapat kita sampaikan bahwa kita akan segera mempercepat proses. Sepertinya untuk Papua Induk tidak ada masalah, kemudian Papua Barat, dan yang agak sedikit masalah itu di Papua Tengah, karena Papua Tengah dari Pokja Agama khususnya untuk dari Katolik itu menarik diri untuk tidak masuk di Pokja Agama. Nah, ini akan menjadi catatan buat kita. Nanti kita akan komunikasi dengan Bapak-Bapak Ibu dari BP3 OKP untuk segera kita tuntaskan. Tapi untuk Papua kita harapkan segera kita resmikan sehingga kantor yang terbangun itu bisa diisi dan bisa dilaksanakan, sehingga permasalahan yang ada di Papua bisa kita diskusikan bersama, karena unsur adat, agama dan perempuan yang ada di MRP saya kira patut untuk menyuarakan, mengawal proses pembangunan maupun kesejahteraan dan keamanan seperti yang disampaikan oleh Mama mewakili mama-mama dan anak-anak di Papua. Memang kami sepakat bahwa mama-mama, anak-anak ini tidak boleh kehilangan generasi yang akan datang karena mereka ada di pengungsian, dan ini yang menjadi atensi buat pemerintah pusat. Nah, sesungguhnya kewenangan sudah diberikan ya, alokasi anggaran yang cukup besar, hanya bagaimana kita mengawal proses jalannya pemerintahan. Ini kebijakan ada di PJ Gubernur dan para pejabat-pejabat. Nah, ini yang kita harapkan bisa terlaksana dengan baik. Namun tadi juga disampaikan oleh Pak Ketua PBNU untuk bagaimana menciptakan kedamaian, kesejahteraan yang kita bangun. Saya kira memang semua kita menginginkan hal yang sama. Jadi sekali lagi untuk Kemendagri, penugasan kita kenapa sekarang pilkada yang awalnya sesuai dengan ketentuan setelah pelaksanaan pemilu di tanggal 14 Februari,
pemilihan presiden, wakil presiden, kemudian pemilu legislatif, kemudian pemilu kada itu di tanggal 27 November 2024, namun dipercepat ke September. Dipercepat September. Nah, harapan kita supaya PJ ini tidak boleh terlalu lama dengan kompleksitas masalah yang banyak ya. Bukan hanya di Papua tapi di seluruh Indonesia, sehingga dipercepat dan rencana dilakukan undang-undang itu revisi terbatas. Harapan kita proses ini bisa cepat jalan sehingga diisi oleh pejabat-pejabat definitif baik bupati, wali kota maupun gubernur sehingga bisa terjadi. Mungkin saya kira itu yang bisa saya tambahkan. Berharap mungkin dukungan juga dari semua pihak, proses yang kita kerjakan sekarang mungkin dengan dukungan Bapak Ibu sekalian bisa kita jalankan bersama. Saya kira demikian. Terima kasih, waktu kami kembalikan. Terima kasih Bapak Wamendagri atas langkah-langkah konsolidasi kelembagaan pemerintahan di Tanah Papua sehingga akan membantu aspek pembangunan perdamaian secara substansi. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Menteri Kesehatan sebagai ad interim Menko Polhukam untuk menyampaikan langkah-langkahnya. Pak Wapres, mohon izin saya hadir di sini sebagai ad interim Menko PMK. Menteri apa? Jadi mengurus kesejahteraan dan kesehatan pendidikan masyarakat. Memang kalau saya terima tadi masukan dari Pak Subhan, Ibu Yoteni, Pendeta Matius, Pak Albert sama Pak Otto, saya ngelihat memang nomor satu yang konsisten keluar itu masalah keamanan. Bapak Ibu tuh ingin memastikan bahwa keamanan di tanah Papua ini terjaga. Bukan bidangnya saya, tapi saya janji saya nanti akan menghadap Pak Mahfud untuk memastikan. Pak Wapres sama Pak Presiden juga sudah berkali-kali bilang, sulit kita mau lakukan apapun, pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan, kalau keamanannya nggak beres dulu. Jadi tadi masukan dari Bapak Ibu, nanti saya janji akan kami teruskan ke Menko Polhukam, juga nanti akan diarahkan oleh Pak Wapres juga. Kemudian yang kedua ini masalah hukum dan ekonomi. Tadi juga banyak ya, hukum mungkin berkaitan dengan keamanan, masalah ekonomi ini keluar. Supaya kalau bisa dikasih kesempatan yang sama dengan daerah-daerah lain di Jawa tadi Bapak bilang. Mungkin Bapak Ibu, saya sebagai yang udah lama di perbankan mau share sedikit. APBD itu paling besar provinsi itu Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur Bapak Ibu. Mungkin gak banyak yang Bapak Ibu tahu sesudah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur di tahun 2022 provinsi terbesarnya bukan Banten, bukan Sumatera Utara, bukan Sulawesi Selatan. Kalau Bapak Ibu bisa tebak, provinsi dengan APBD paling besar di tahun 2022 dan seterusnya sesudah di Jawa adalah Papua. Jadi APBD Papua itu gak banyak yang mengikuti, itu lebih besar dari Sumatera Utara, Pak. Lebih besar dari Sulawesi Selatan. Dan kita tahu tadi jumlah penduduknya 5 juta kalau nggak salah. Demikian. Jadi memang kita mesti bersama-sama menyelesaikan masalah ini, Pak. Dengan anggaran yang demikian besar, itu termasuk dana otsus ya, dengan anggaran yang demikian besar, seperti yang tadi Bapak Pendeta inginkan, kita harus bisa. Ada Pak Lipio ya, itu yang pakai masker ya Pak. Saya kenal karena dulu dibantu waktu ini Freeport. Terima kasih Bapak. Ini yang harus kita bereskan sama-sama. Agar benar-benar APBD yang terbesar sesudah 4 provinsi terbesar di Jawa itu lebih, saya lihat lebih besar dari Banten. Banten 12 triliun waktu 2022. Papua itu 14 triliun. Itu bisa semaksimal mungkin dirasakan oleh masyarakat. Dirasakan oleh masyarakat. Dan ini kalau saya lihat perlu bersama-sama kita melakukannya, mengontrolnya, memastikannya bahwa anggaran yang besar ini diberikan, ini bisa bermanfaat untuk masyarakat, sehingga masyarakat tidak kalah dengan Sumatera Utara, tidak kalah dengan Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan malah 2022 di bawah 10 triliun. Ya, anggaran ini. Saya rasa ini kesempatan lah buat kita bersama dan bisa memberikan feedback. Nah saya setuju sekali sampai nomor 3, kalau kita ingin hukum dan ekonomi maju, nanti hukum juga kami akan sampaikan ke Menko Polhukam, adalah bahwa kultur Papua ini unik. Saya dulu pernah di Bank Mandiri itu punya Bank Eksim. Jadi waktu saya masuk, sebelum dimekarkan sih seluruh kabupaten kota saya udah datangi. Ya.
Kemudian waktu saya pindah dari Bank Mandiri dikasih tugas sama Bapak Presiden suruh ambil alih Freeport lagi waktu itu. Jadi saya juga sempat jalan-jalan juga ke Papua tuh sering sekali. Saya hanya Bovendigul yang saya belum datangi, tapi semua kabupaten kota Papua saya sudah sempat datangi. Karakternya unik sekali, memang unik. Jadi seperti yang tadi disampaikan Pak Suphan, ya, disampaikan Ibu Yoteni, saya ngerasain sekali kantor saya di Palang beberapa kali, Bu. Tapi kan saya kan waktu itu sebagai Dirut Mandiri masih memahami kan kenapa seperti itu. Yaitu Ibu bilang sampaikan tadi. Memang kadang-kadang ada disconnect antara jalur pemerintahan dengan jalur adat gitu kan. Padahal bagaimana kan jalur adat ini sudah ada puluhan tahun, ratusan tahun. Nggak mungkin kemudian bisa langsung di take over dengan struktur pemerintahan. Harus ada asimilasi yang bagus antara aspek sosial dan kultural di sisi adat ini dengan aspek formal legal di sisi pemerintahan. Dan kalau misalnya Papua dan beberapa daerah lain juga kental unsur kultural dan sosialnya ini, memang perlu komunikasi yang lebih baik. Dan saya rasa dengan dibentuknya tadi ada badan apa saya tanya tadi ke Bapak, itu sebenarnya sarannya yang paling bagus Bapak Ibu untuk bisa menyampaikan. Saya juga di sini ada teman-teman dari Muhammadiyah, ada teman-teman dari NU, mereka bisa lebih peka Bu. Karena datangnya kan dari agama. Saya waktu vaksinasi juga sangat dibantu oleh teman-teman dari gereja. Ya. Karena saya, susah sekali Bapak. Dapat TNI, Polri, daerah lain bisa, Papua nggak bisa. Makin nggak mau divaksinasi kalau TNI Polri. Yang bilang Pak Hadi sendiri bilang ke saya. Jadi akhirnya kasus-kasus aku masuk gereja juga ya. Kalau bisa lewat gereja aja itu di imunisasinya. Karena itu yang paling efektif. Itu kan pendekatan sosial kultural sebenarnya kita alami. Dan bisa, ternyata bisa. Jadi artinya kalau kita tadi masukkan Pak Suphan, Ibu Yoteni, kalau pendekatannya lebih masuk ke kultur, karena memang ini masih fasenya kuat sekali, ya harusnya itu bisa. Sehingga nanti pembangunan ekonomi dan hukum yang tadi diinginkan bisa lebih lebih mudah, lebih mulus, lebih nyaman, karena memang ada aspek sosial kultural yang diyakini. Dan yang paling tahu siapa? Yang paling tahu Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti saya nyampein ke Pak Menko PMK habis datang, ya ekonominya ya ekonomi Papua lah gitu. Kalau mau saya kesehatan versi Papua lah, saya bikin kesehatan dibakar-bakar terus ini apanya puskesmasnya gitu. Saya pikir-pikir, saya bilang ke teman-teman, kita bangun puskesmas itu kalau bisa sebelah gereja aja. Perlu nempel sama gerejanya. Jadi kalau dia mau bakar puskesmas, dia bakar juga itu gereja. Itu pasti gak mungkin. Jadi ya udah Pak gedungnya nanti aneh kalau nempel-nempel gimana. Kalau perlu satu bagian aja, satu kompleks. Saya bilang ya gak apa-apa juga. Saya sekolahnya dulu di Regina Pacis, sekolah Katolik waktu kecil. Itu orang Katolik juga waktu masuk pertama kali kan dia bikinnya gereja sama sekolah gitu kan. Jadi pasti aman gak bakal diganggu. Udah saya bikinnya mungkin tempel-tempelan aja sama gereja itu puskesmas. Jadi gak bisa dibakar gitu. Kan kalau dibakar, dibakar juga gerejanya. Nah mungkin pendekatan-pendekatan katanya agak aneh sih memang, tapi kan ya memang kondisi sosial kulturalnya begitu. Toh at the end of the day tugas saya adalah melayani kesehatan masyarakat. Nanti kalau gara-gara itu nggak terlayani kan kasihan juga teman-temannya di Papua. Kan saya pengennya kan seperti itu. Jadi mungkin itu memang harus ada terobosan-terobosan. Tadi terima kasih masukannya. Bagaimana kita membangunnya itu membangun berbasis kultur lokal. Bangun berbasis budaya lokal. Nah nanti kalau ASN Pak, selain tenaga medis yang dikasih Pak Anas 2 Pak, tenaga medis sama tenaga kesehatan. Cuma saya udah bilang juga ke teman Dinkes, kalau dibuka tenaga kesehatan kita butuhnya tuh dokter spesialis, perawat bidan. Tolong jangan dimasukin tenaga administrasi Pak. Kemarin dimasukin udah dibuka 100.000, masukinnya tenaga administrasi semua. Padahal kita butuhnya memang perawat bidan sama ini. Jadi minta tolong juga nanti kesehatan juga dibuka formasi ASN dan P3K-nya itu tolong diisi, tapi diisinya kalau bisa dengan tenaga kesehatan. Dan mungkin yang paling penting tadi Pak Pendeta bilang untuk membangun manusia itu masih rata Pak. Kalau nggak rata nanti di mana-mana tuh keadilan itu ujung-ujungnya pasti bertengkar dan berantem itu. Tapi kalau adil rata tuh biasanya nggak ada yang berantem karena nggak ada yang iri. Dan untuk itu memang harus ada rasa percaya ya. Percaya bahwa kita tidak dikucilkan, kita tidak dibedakan, gitu tadi Bapak bilang. Nah aku rasa
Pak Wapres sudah memberikan contoh yang sangat baik dengan membangun komunikasi, karena komunikasi itu adalah dasar percaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Menteri Kesehatan sebagai ad interim Menteri Menko PMK. Mohon maaf tadi kami salah sebut. Terima kasih atas sentuhan pelayanan kesehatan selama ini dan juga tentu nanti kebijakan kesehatan yang kontekstual Papua. Ya, terima kasih. Selanjutnya yang kita nanti nantikan arahan dari Bapak Wakil Presiden kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Dalam Negeri, Pak Pejabat Gubernur Papua, dan Ibu Bapak sekalian, para pegiat HAM. Pertama saya menyambut baik penyelenggaraan dialog dengan para pegiat HAM, kemanusiaan dan perdamaian di Papua. Dan ini menunjukkan bahwa pemerintah memang selalu terbuka dengan dialog yang konstruktif dengan semua elemen di Papua. Nah, karena itu kehadiran kali ini kehadiran untuk mendengar, ya, untuk mendengar dan untuk memperhatikan apa yang masih harus kita perbaiki. Ya, itu saya kira sesuai dengan aspirasi. Walaupun selama ini sudah kita juga, tapi tidak pernah berhenti untuk mendengar. Mungkin saya tidak pengarahan ini, tetapi ya respon, ya. Respon daripada usul Bapak Ibu sekalian tadi yang menurut saya itu penting. Dialog ini merupakan kesempatan yang baik bagi pemerintah untuk mendengarkan langsung dan memahami keluhan, aspirasi, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat Papua, untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasinya, hal-hal yang masih ada persoalan. Ya, jadi kita, kalau orang sekarang bilang belanja masalah, ya, mana masalah yang, atau yang sering saya katakan, mana yang harus digaruk, yang gatel itu di mana, supaya tidak menggaruk di tempat yang tidak gatel. Ya. Nah, saya kira kita itu nanti yang digaruk yang mana, yang gatal di mana. Jadi kita ingin memang ini masalah-masalah yang kita, dan pemerintah memang tidak pernah abai di dalam mengenangani hak-hak rakyat Papua. Oleh karena itu dalam Perpres nomor 24 tahun 2023 pemerintah mendorong dialog antar sektor. Ya, antar sektor ada dialog. Masalah keamanan, masalah pendidikan, masalah kesehatan. Semuanya kita dialogkan. Apa yang masih belum tepat. Ya, mungkin tadi Pak Menteri Kesehatan mungkin membangun puskesmas di samping gereja misalnya kan begitu. Dan kemarin kan sudah ada kekurangan guru, ya kan? Kami respon, kami panggil Menteri Pendidikan, kami minta supaya gereja boleh menyelenggarakan pendidikan guru untuk, dan alhamdulillah sudah keluar ya, sudah keluar ya, dan sudah boleh, sehingga masalah guru nanti bisa diatasi. Ya. Untuk orang Papua sendiri. So, kalau orang di luar Papua nanti dia kabur. Ya. Nanti ingin pulang. Nah, ini orang Papua sendiri. Ya. Dididik di Papua. Ya. Nah, itu salah satu misalnya. Itu usul dari para pendeta
ya dari Dewan Gereja di sini kami laksanakan. Mungkin nanti ada beberapa lagi yang harus dirumuskan dan kita harus perjuangkan. Saya kira itu yang saya maksud untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan merata di Papua ini. Proses damai di Papua juga menjadi fokus utama. Ya memang kita belum ketemu. Ya ini Pak Pendeta yang sama tuanya dengan saya. Tolong dicari akar masalahnya ini. Di mana letaknya itu? Ya, coba kita cari itu dalam rangka mendukung pelaksanaan Otsus Papua Jilid 2 ini. Ya sudah Jilid 1 sudah lewat lah. Jilid 2 ini tidak boleh gagal. Kita harus bisa merumuskan dan mencari solusinya. Nah, jadi saya ingin bahwa memang solusi itu adanya dari Papua sendiri. Ya. Saya kira orang Papua lebih tahu bagaimana menyelesaikannya. Ya. Untuk masalah keamanan ini. Langkah-langkah yang telah dirancang perlu didukung oleh dialog-dialog yang konstruktif bagi terwujudnya perdamaian di Papua. Nah, sekarang langkah yang dilakukan pemerintah sekarang, apa yang belum tepat? Sehingga bisa menyelesaikan persoalan keamanan ini. Ini barangkali tokoh-tokoh HAM bisa apa sih yang ingin kau cari apa gitu maksudnya kami itu. Yang Anda cari itu apa sekarang coba. Pemerintah terbuka. Asal jangan yang tidak mungkin. Ya. Jangan minta merdeka lah, itu bukan solusi namanya. Tapi apa yang menjadikan hal-hal yang kurang baik? Kalau ketidakadilan di mana? Ya, mana? Tunjukkan kepada pemerintah sehingga pemerintah akan mengambil langkah. Tolong dirumuskan. Ya, seperti apa? Mari kita dialogkan. Iya, saya kira ini kan untuk bersama kita, untuk kebaikan Papua, untuk kesejahteraan Papua. Perlu dirumuskan langkah-langkah yang konkret menuju perdamaian yang berkelanjutan di Papua. Jadi memang penyelesaiannya bukan parsial. Kita buat fondasinya supaya penyelesaiannya itu selesai, tuntas. Jadi solusi yang tuntas, cerdas, bagaimana itu sehingga tidak lagi ada kemungkinan nanti ada konflik-konflik baru lagi itu. Kita selesaikan. Ini bukan hanya untuk menyelesaikan masalah saat ini saja, melainkan juga untuk membangun dasar-dasar yang kokoh ya guna memastikan perdamaian berlangsung dalam tempo yang panjang. Ya. Jadi bukan parsial, bukan. Ya. Tetapi memang dasarnya itu semacam tonggak yang kita pasang untuk menyelesaikan sampai waktu yang selamanya lah, sehingga tidak muncul lagi. Seperti apa itu? Ya, ini memang bukan masalah mudah, tapi kan sudah punya pengalaman kita sekian lama ini. Mumpung masih ada Pak Pendeta ini, mumpung masih ada, masih hidup. Ya, kali nanti tadi tidak sejarahnya kehilangan peristiwa sejarahnya. Mumpung beliau masih hidup, coba digali itu supaya perdamaian itu bisa berlanjut. Pemerintah sendiri untuk menuju perdamaian tersebut sudah ya menerbitkan atau melalui rencana induk percepatan pembangunan Papua
rencana induknya sudah dibuat oleh pemerintah. Ya. Nah, dari rencana induk itu hasil daripada ya masukan dari daerah-daerah, dari unsur pemerintah, adat, dan juga masyarakat seluruhnya. Nah, itu namanya RIPPP ya, 2022-2041. Ini memiliki komitmen untuk mengatasi ketimpangan struktural dan ketidakadilan politik, ekonomi, sosial, hukum, dan ekonomi. Nah, dan juga melakukan pendekatan kultural dengan berpadu pada 7 wilayah adat. Ya kan begitu ya, berbasis pembangunan 7 wilayah adat. Nah, tetapi kalau itu masih ada yang belum, ya coba kita sempurnakan lagi. Apa yang belum tertampung dalam rencana induk itu. So, itu yang menjadi pedoman pembangunan di Papua. Jadi nanti ada panduannya. Jadi ada sehingga kita berjalan di atas panduan yang memang digali dari kesepakatan-kesepakatan yang ada. Ya. Supaya mana ketidakadilan politik, ekonomi, sosial, hukum. Dan ini juga menunjukkan keseriusan pemerintah untuk melakukan rekonsiliasi semua. Gimana dengan tentu tidak hanya pendekatan hukum, tapi juga adat, ya, dan struktural dan kultural. Tidak hanya struktural, tapi juga kultural dan adat. Nah ini sebenarnya sudah coba dituangkan. Andai kata masih ada yang belum, kita perbaiki lagi, kita revisi lagi. Kalau perlu kita revisi lagi, ya, supaya sesuai. Nah seperti yang sering saya katakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk membangun Papua melalui pendekatan kesejahteraan yang dibarengi dengan pendekatan keamanan. Memang tidak mungkin ya keamanan, walaupun yang keamanan ini hanya di beberapa daerah ya di pegunungan dengan 3 kabupaten ya. Kemudian di tengah ada ya ada 1 kabupaten. Sebenarnya hanya puncak ya 5 kabupaten ya. Tetapi itu cukup juga mengganggu. Walaupun hanya di 5 kabupaten, tapi cukup mengganggu. Apalagi kalau itu kemudian didramatisir, jadi masalah Papua secara keseluruhan. Ya, nah ini, tetapi oleh karena itu ini tetap menjadi persoalan yang harus kita selesaikan. Pak Pendeta, ini kita tidak inginlah seperti dikatakan oleh Pak Menteri, sebenarnya pemerintah berkomitmen sangat kuat. Anggaran APBD-nya juga cukup besar tuh di Papua ini. Oleh karena itu saya minta dikawal ini. Ya, selain ada bapak-bapak dari WP3 OKP yang saya pimpin dan mewakili 5 provinsi Papua, seluruhnya juga saya minta ikut mengawal. Ya, supaya semuanya itu berjalan sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Dikawal semua. Jangan ada yang menyimpang lagi. Ya. Sebenarnya pemerintah itu ingin membangun semuanya baik. Pembangunan kemanusiaan dan pembangunan juga fisiknya. Jangan sampai kantor Papua itu gubernurnya jelek gitu kan. Padahal katanya tidak seperti daerah-daerah lain. Itu sebenarnya
penampilan saya bilang waktu saya masuk kantor ini luar biasa ini Pak pejabat gubernur nih. Ya, cukup membanggakan. Nah ini mungkin untuk memberi motivasi saja. Tetapi saya setuju bahwa yang penting bukan fisiknya, tapi manusianya ini. Oleh karena itu manusianya itu saya bukan hanya ingin sama, lebih dari daerah lain untuk orang Papua. Ya. Oleh karena itu kita bantu kesehatannya, pendidikannya. Dan kembali bahwa pendidikan itu kuncinya guru. Ya kan guru. Termasuk nasional itu juga guru ya. Oleh karena itu kita sedang membangun guru-guru yang baik. Supaya melahirkan anak-anak didik yang baik. Kuncinya di guru yang baik. Nah, karena itu saya apresiasi tuntutan para Dewan Gereja untuk diberikan kesempatan untuk mencetak guru. Ya, saya kira Ibu kan begitu ya. Jangan sampai hanya yang maju Jayapura dan Sorong saja. Ya, saya minta. Kemudian juga dengan daerah otonomi baru itu kita ingin supaya lebih berkembang. Ya, sehingga tidak terkonsentrasi di dua tempat, tapi semuanya pelayanan bisa dilaksanakan sampai ke bawah dan tersebar di seluruh Papua dengan sekarang menjadi 6 provinsi ya. Kita ingin supaya mereka gubernur-gubernur di masing-masing provinsi itu berinisiatif membangun daerahnya, mencerdaskan warganya, dan mensejahterakan masyarakatnya. Nah, itu saya kira tujuan daripada pemerintah pusat itu seperti itu. Pendekatan keamanan itu ditujukan untuk memastikan kelangsungan pendekatan, memastikan membackup atau memastikan kelangsungan pendekatan kesejahteraan. Jadi supaya kesejahteraannya tidak terganggu, ya, masyarakatnya terlindungi. Jangan sampai ada seperti dikatakan Ibu tadi, ya, banyak yang di pengungsian gitu. Oleh karena itu kita sedang merencanakan untuk jangan sampai ada masyarakat Papua yang mengungsi lagi. Ya, kita ingin menjaga Papua daripada pihak-pihak yang mengacau, yang membuat keadaan tidak aman. Jadi itu barangkali yang sedang kita pikirkan. Seperti apa? Ya, jangan sampai ada juga semacam pelanggaran HAM yang ada di Papua. Pendekatan keamanan harus dilaksanakan secara terukur dan menghormati hak-hak rakyat Papua. Jadi keamanan tidak boleh mengabaikan hak-hak rakyat Papua, justru melindungi, ya, sehingga pembangunan bisa berjalan dengan baik. Upaya penegakan hukum juga dilaksanakan melalui koridor ketentuan hukum yang berlaku. Ya, memang apabila ada pelanggaran, pemerintah akan memastikan pelanggaran akan diproses sesuai dengan prosedurnya. Dari pihak tentara misalnya ada yang melanggar pun ditegakkan, ya, haknya. Jadi semuanya harus dilindungi sesuai dengan aturan yang. Saya kira itu. Oleh karena itu saya meminta penguatan kerjasama dan kolaborasi pemangku kepentingan untuk membangun perdamaian yang berkelanjutan di Papua. Jadi kami mohon kerjasama Bapak-Bapak, Ibu, semuanya, dan terus menyuarakan perdamaian yang abadi, ya, untuk keamanan dan kesejahteraan di Papua. Barangkali itu yang saya hari ini, saya kira usulan-usulan sudah dicatat oleh staf kami, dan nanti kita tindak lanjuti hal-hal yang memang harus kita tindak lanjuti.
Saya kira itu, terima kasih atas saran, atas pandangannya. Dan mudah-mudahan pertemuan kita ini akan membawa hasil yang baik dan bisa menemukan penyelesaian terutama hilangnya gangguan keamanan di Papua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.